Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, manusia paling mulia Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak kisah teladan yang tidak pernah habis untuk diceritakan dan tidak pernah membosankan. Ketika kita mendengarkan tentang kesabaran, kelembutan, serta ketulusan hatinya, maka hati mana yang tidak akan mencintai dan mengagungkan sosok yang sangat mulia itu? Sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, setiap orang yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan mengucapkan, aku tidak pernah melihat manusia sepertinya, baik sebelum maupun sesudahnya. Bagaimana tidak, dalam sejarah kehidupannya, sejak kecil beliau sudah mencontohkan kesempurnaan akhlak dan adab, sehingga sosoknya mampu memberikan contoh bagi seluruh umat manusia, dari yang tua, kaula muda, sampai anak kecil sekalipun. Rasulullah bukan hanya dicintai oleh umatnya, melainkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebagai umat Rasulullah, pernahkah kalian mendengar kisah beliau yang mampu menggoncangkan langit karena tangisannya? Jika belum, tonton video ini hingga akhir, agar kita tidak gagal faham dan mendapatkan ilmu yang tentunya sangat kita inginkan. Diceritakan pernah suatu waktu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khusyuk bertawaf di Ka'bah, beliau mendengar seseorang yang berada di depannya mengucapkan zikir, "Ya Karim, ya Karim." Rasulullah pun menirukan dengan mengucapkan hal yang sama. Awalnya orang itu biasa-biasa aja dan terus berjalan mengelilingi Ka'bah dengan zikirnya. Akan tetapi Rasulullah juga terus mengucapkan zikirnya sambil mengikuti orang tersebut dari belakang. Merasa seperti diolok-olok, orang itu lantas menoleh ke arah Rasulullah. Namun saat bertatapan dengan beliau, dia terkagum-kagum karena melihat wajahnya yang tampan, putih, serta berseri-seri dan belum pernah dikenalnya. Orang itu lalu berkata, "Wahai pemuda tampan, apakah engkau memang sengaja mengolok-olokku, karena akulah seorang Arab Badui? Kalau bukan karena ketampananmu, sudah pasti engkau aku laporkan kepada kekasihku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar perkataan orang Badui itu, Rasulullah tersenyum, lalu bertanya, "Tidaklah engkau mengenali kekasihmu, wahai orang Arab?" "Ya, aku belum mengenalnya," jawab orang itu. "Jadi, bagaimana engkau beriman kepadanya?" Orang itu menjawab, "Saya percaya dengan sebenar-benarnya atas risalah kenabiannya, sekalipun aku belum pernah melihat ataupun bertemu dengannya." Merasa terharu dengan pengakuannya itu, Rasulullah pun kemudian berkata, "Wahai orang Arab, ketahuilah, aku ini adalah nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Tak menyangka, ternyata sosok yang ia sanjung-sanjung ada di hadapannya. Ia kembali memperjelas dan bertanya, "Benarkah Tuan, ini nabiku Muhammad?" "Ya," jawab Rasulullah. Sontak saja, dia langsung melompat ke arah Rasulullah, lalu tunduk di hadapannya untuk mencium kedua kaki beliau. Melihat sikap Arab itu, Rasulullah menarik tubuh orang itu agar berdiri, seraya berkata, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat demikian. Perbuatan seperti itu biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada majikannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang haus penghormatan dan diagungkan, melainkan untuk membawa petunjuk kepada umat manusia." Namun, di tengah-tengah percakapan Rasulullah dan Arab Badui, tiba-tiba saja malaikat Jibril datang membawa kabar dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, Tuhan mengucapkan salam kepadamu dan berfirman, katakanlah kepada orang Arab itu, agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah, bahwa Allah akan menghisapnya di padang mahsyar nanti, akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan pesan tersebut, malaikat Jibril kembali ke langit. Merasa tak terima dengan kabar yang dibawa oleh Jibril tersebut, orang Bedui itu protes dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, demi keagungan serta kemuliaan Rob semesta alam, jika Allah membuat perhitungan atas amalan hamba,
maka hamba pun akan membuat perhitungan kepadanya. Rasulullah yang heran, lalu bertanya, apakah yang engkau akan perhitungkan dengan Allah? Dengan badan yang gemetar, Arab Bedui berkata, jika Allah akan memperhitungkan dosa-dosaku, maka hamba akan menuntut betapa luas ampunannya. Jika Allah memperhitungkan kemaksiatanku, maka hamba akan memperhitungkan betapa besar kasih sayangnya. Jika Allah memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan kedermawanannya. Bukankah aku sudah mencintaimu, dan mentaati segala yang diperintahkan Allah? Mendengar ucapan orang Arab Bedui itu, tanpa sadar, Rasulullah meneteskan air mata, karena perkataan orang Bedui itu. Dikarenakan air mata beliau yang membasahi kedua pipinya, malaikat Jibril segera turun dari langit menemui Rasulullah, dan berkata, "Ya Muhammad, berhentilah engkau menangis. Sesungguhnya karena tangismu, penjaga Ares lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya, karena langit bergonjang. Katakan kepada temanmu itu, bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya, dan ia akan menjadi temanmu di syurga nanti. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, yang telah memberikan rahmat kepada siapapun, yang mencintai kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maha Suci Engkau ya Allah, yang telah memberikan surga kepada siapapun, yang mencintai kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini merupakan isyarat yang akan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun kita tidak pernah melihat dan memandang wajah beliau. Semoga dengan kisah ini dapat menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua dikumpulkan di syurga bersama beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.